Sama kita, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sekaligus bakal calon presiden 2024, Giring Ganesa. Selamat siang, Mas Giring. Halo Mbak Astrid, apa kabar semua pemirsa yang lagi nonton Kompas siang hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Mas Giring sehat ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. Senang Mas banget Giring, nih. kita mau konfirmasi lagi nih. Ini sudah fix ya, Mas Giring capres dari PSI. Ini keputusan partai. Ya, saya memang berani memajukan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Ini bukan hanya keputusan partai, tapi ini juga dukungan dari banyak anak muda yang bergabung di Partai Solidaritas Indonesia dan juga pasti sudah sungkem sama ibu, sudah minta restu sama mertua, sudah pelukan dan juga minta restu sama istri. Insya Allah kita jalani ini bersama. Jadi ya, saya siap untuk menjalankan proses menuju pencapresan di 2024. Keputusan partai sudah bulat, dukungan keluarga juga sudah dikantongi, tapi banyak yang nyinyir Mas Giring di internet. Ada yang menilai ini tuh cuma upaya dongkrak PSI karena kemarin 2019 nggak masuk DPR. Gimana Mas Giring? Ya bagus dong, karena kan berarti PSI itu sudah semakin populer. Saya yakin sekarang PSI sudah populer banget, karena kan kita tahu elektabilitas kita tuh selama beberapa bulan terakhir meningkat dengan pesat. Ini adalah hasil dari kinerja dari alek-alek kita yang menjabat di DPRD dan juga hasil dari seluruh super tim yang ada di PSI dari DPP, DPW, DPC sampai DPD dan DPC gitu. Kekompakan ini membuat kita elektabilitas naik karena memang jelas kita adalah partai yang selalu hadir dan kerja untuk rakyat. Hadir dan kerja untuk rakyat. Oleh karena itu saya senang banget, mau ada yang nyinyir, mau yang apa, saya tetap doain mereka. Dan juga terima kasih banget yang sudah mensupport, memberi kata-kata dukungan, saya juga terima kasih banget. Karena bagi saya ini kan demokrasi ya. Semua orang pasti punya pendapat mereka masing-masing. Dan itu kita harus terbuka banget. Baik itu kritik, baik itu saran, baik itu pujian, kita harus terima dengan lapang dada. Berarti Mas Giring nggak menolak ya dibilang kalau pencalonan Mas Giring ini memang untuk mendongkrak elektabilitas PSI karena yang nyinyir diterima ngomongin PSI alhamdulillah gitu ya Mas Giring. Balik lagi Mbak, bahwa alhamdulillah sekarang kan PSI udah cukup populer ya. Sudah cukup populer. Dan saya yakin nanti di 2024 akan lebih populer lagi. Dan saya yakin dengan adanya pencapresan ini, dan sekarang saya juga menjadi PLT Ketua Umum dengan program-program nanti sampai 2024, saya yakin akan semakin banyak lagi anak muda yang terbuka pikirannya dan hatinya, dan merasa bahwa kalau mereka tidak terjun dan masuk ke politik, roda politik akan jalan terus Mbak. Dan misal roda politik akan jalan terus, tetapi diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti kebutuhan dari anak-anak muda di 2024. Ya bahaya, nanti yang dampaknya paling kena adalah pasti anak muda. Tadi Mas Giring juga di video sebelumnya tuh menyebut bahwa tahun 2024 adalah tahunnya anak muda, setengah pemilih nanti adalah anak muda. Apa sih yang mau dibawa visinya terkait anak muda ini? Nah, jadi begini Mbak Astrid. Kita di PSI sudah melakukan begitu banyak penelitian. Kita tahu bahwa tantangan terbesar nanti di 2024 kalau misalnya birokrasi itu masih melakukan pola-pola yang lama. Sedangkan di dunia bisnis saja sekarang kita sudah memakai pola-pola yang baru. Contohnya adalah ada e-commerce, habis itu ada fintech dan yang lain. Dan sedangkan kalau birokrasinya masih melakukan pola-pola yang lama, kita takutnya tidak bisa keep up dengan kemajuan industri dan bisnis yang lainnya. Oleh karena itu, kita bercita-cita bagaimana caranya pemerintah itu harus lebih pro bisnis. Maksudnya pro bisnis adalah ketika orang-orang ingin melakukan usaha, mereka harusnya lebih digampangkan lagi. Habis itu, ketika industri kreatif bisa membuat semua sumber daya alam kita menjadi sesuatu yang daya jualnya akan lebih tinggi. Nah, kita melihat bahwa dengan upaya-upaya ini, kita berusaha bahwa nanti di 2024, ketika Indonesia lagi mengalami bonus demografi yang luar biasa, kita usahakan
dengan gebrakan-gebrakan, ide-ide yang fresh, kita usahakan membuat bonus demografi itu menjadi bonus ekonomi, Mbak. Ya seperti itu sih. Intinya mengubah pola birokrasi menjadi pola lebih praktis, menjadi arahnya lebih ke e-bisnis begitu ya Mas Gering. Bukan Tapi kan bisnis saja, Mbak, jadi tapi pro bisnis. Jadi semua oke. lini bisnis kita usahakan menjadi lini yang lebih bisa berkembang. Karena dengan bisnis berkembang, lapangan pekerjaan akan semakin banyak dan juga otomatis ya rakyat akan semakin sejahtera. Mhm. Oke, itu visi dari Mas Giring dan juga PSI. Tapi pertanyaan Ya. berikutnya adalah gimana bisa menyatakan atau mewujudkan visi itu menjadi kenyataan, tapi parameter politiknya kan kemarin 2019 PSI nggak lolos gitu. Apa yang bisa dilihat dari masyarakat di situ? Pengalamannya apa gitu? Gimana menjelaskan ini Mas Giring? Wah, kita sih jujur aja sih, Mbak. Kita bersyukur banget bahwa kemarin mungkin kita memang masih belum dikasih kesempatan. Tetapi bisa dilihat sendiri bahwa alek-alek terpilih kita benar-benar kerja hadir dan kerja untuk masyarakat Indonesia. Contohnya kemarin selama pandemi, teman-teman alek kita menyumbangkan gaji mereka untuk mereka belikan APD dan juga bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, kita itu walaupun kemarin masih belum diberikan kesempatan, tapi api semangat kita itu tidak padam, Mbak Astrid. Kita malah lebih semangat lagi. Dan ketika pemerintah Jokowi juga memberikan banyak ruang untuk kita memberikan masukan, kita juga aktif memberikan masukan ke pemerintahan. Menurut saya ini bukan impian di siang bolong, tetapi menurut saya di 2024 adalah tahunnya PSI, karena di 2024 adalah tahunnya anak muda. Dan saya yakin dengan program-program kita yang lebih real untuk masyarakat dan juga anak muda, kita akan mendulang lebih banyak lagi dukungan dari anak muda dan juga mereka pelaku bisnis. Itu sih, Mbak. Berarti artinya mensosialisasikan PSI juga sudah terus dikerjakan dengan kerja-kerja sosial terutama di masa pandemi ini untuk masyarakat. Tapi yang nggak boleh dilupa juga adalah sistem multipartai Mas Giring. Nggak mungkin PSI bisa sendirian. Strategi apa yang mau diraih di sana untuk menggandeng partai lain nantinya? Ya pasti saya sih senang sekali bahwa kemarin juga ketika deklarasi sahabat-sahabat saya di partai-partai lain juga mengucapkan semangat dan juga ayo gaspol terus, hajar gitu kan. Karena bagi kita dengan saya turun maju menjadi capres, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi lebih banyak lagi anak muda yang terbuka matanya untuk masuk ke politik. Nah, oleh karena itu silaturahmi kebangsaan ini harus terus dibangun, tetapi juga harus diingat bahwa ya kita tahu sendiri DNA dan rasa PSI yang anti korupsi dan anti intoleransi harus tetap kita jaga. Integritas itu harus tetap kita jaga dan alhamdulillah sekarang masih kita jaga terus. Jadi kita sih terbuka sekali, waktu masih panjang. Sekarang mulai bekerja mati-matian untuk menuju 2024. Tapi di selang itu saya akan terus membuka komunikasi dan silaturahmi kebangsaan kepada semua saudara-saudara saya di partai-partai yang lain. Mas Giring, yang terakhir nih, ada evaluasi nggak di PSI ini? Katanya kan PSI ini partainya anak muda, tahun 2024 tahunnya anak muda. Supaya nggak kecolongan lagi nanti 2024, banyak anak muda tapi PSI juga nggak lolos juga akhirnya. Apa evaluasinya? Kalau evaluasi kita di dalam partai, bahwa sebetulnya kemarin itu kita kecolongan bukan karena program kita nggak bagus. Menurut kita program kita bagus. Menurut kita caleg-caleg kita waktu itu baik untuk DPR dan DPRD melakukan semuanya sudah keren. Kita tidak main money politik sama sekali dan kita berusaha benar-benar mengikuti sistem yang ada. Tetapi di 2019 kemarin musuh terbesar kita adalah waktu. Kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan administratif yang akhirnya kita keteteran di kegiatan-kegiatan kampanye. Oleh karena itu di 2024 sekarang, karena saya sekarang juga PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia,
kita usahakan bahwa kampanye dan juga kegiatan-kegiatan administratif akan dilakukan bersamaan. Dan untuk yang administratif kita tetap akan melakukan secara detail. Dan kita sekarang lagi mencari ketua-ketua definitif untuk DPW, DPD, supaya benar-benar ketika nanti di masa kampanye, roda partai akan bergerak secara maksimal dan tidak memakai money politik sama sekali. Artinya kembali mengefektifkan mesin-mesin partai di akar rumput begitu, Mas Giring? Betul, Mbak Astrid. Yang terakhir, visi apa sih Mas Giring yang pengen benar-benar disampaikan gitu untuk para anak muda supaya tidak hanya untuk memilih pilihan mereka gitu ya, tapi benar-benar menggunakan suara mereka gitu? Oke, saya jujur aja bahwa di PSI kita sudah mempersiapkan bukan hanya visi dan misi ya, tetapi program-program apa aja. Kita langsung akan mengkampanyekan program kita. Karena kalau kita ngomong visi misi terlalu luas menurut saya. Nanti akan kita upload di social media kita, karena mungkin Mbak Astrid dan juga teman-teman yang lagi nonton juga tahu bahwa PSI itu sangat kuat di social media. Kita akan upload program-program apa saja yang akan kita buat di kurun waktu beberapa bulan ke depan. Tetapi yang jelas sesuai dengan manifesto politik kita, sesuai dengan manifesto partai kita. Satu adalah kita pasti akan ngomongin tentang pendidikan. Karena saya yakin kita akan melanjutkan cita-cita Pak Jokowi. Karena kemarin mestinya di tahun ini nih, di masa ini ketika misalnya tidak ada pandemi COVID-19, saya yakin Pak Jokowi akan fokus 100% untuk pembangunan sumber daya manusia. Karena saya yakin kita itu negara yang kaya. Saya dari kecil selalu diomongin, Giring, negara kita adalah negara yang kaya. Sumber daya alam kita, sumber daya alam yang luar biasa. Ya benar. Tetapi di saat bersamaan, yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pasti pendidikan adalah salah satu program utama kita untuk bagaimana sumber daya manusia kita bisa dengan kreatif membuat sumber daya alam kita menjadi lebih berharga untuk kita pakai secara domestik atau kita bisa ekspor keluar. Pendidikan jadi target utama Giring, capres dari PSI begitu ya Mas Giring? Itu salah satunya. Oke, baik. Kedua, Terima ada kasih. kesejahteraan, dan juga ketiga, tidak kalah penting, setelah kita melihat pandemi yang kemarin, saya yakin bahwa sekarang semua masyarakat Indonesia merasa bahwa sehat itu nomor satu. Oleh karena itu nanti tunggu tanggal mainnya. Untuk program-program mengenai kesehatan akan kita share. Baik, terima kasih Mas Giring Ganesa, PLT Ketua Umum PSI telah bergabung bersama kami dan juga capres dari PSI. Terima kasih.